Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya santri-santri semua yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, untuk kali ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu akuntansi perusahaan jasa. Bersama saya, Rahayu Saraswati. Untuk materi kali ini yaitu akuntansi perusahaan jasa, yang akan kita bahas adalah jurnal umum. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan suatu perusahaan yang menjual atau menawarkan jasa untuk mencukupi kebutuhan. Kemudian, apa itu jurnal umum? Yaitu jurnal yang dipergunakan untuk mencatat segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sebelum kita melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, perlu kita pahami analisis setiap transaksinya. Untuk akun ya, kita akan golongkan menjadi 4. Yang pertama adalah akun harta. Akun harta itu terdiri dari kas, piutang, peralatan, perlengkapan, kendaraan. Kemudian untuk akun utang terdiri dari utang usaha, utang bank. Akun yang selanjutnya yaitu akun modal, yaitu modal dan prive. Akun selanjutnya yaitu akun pendapatan yang terdiri dari pendapatan. Selanjutnya adalah akun beban, yaitu beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban telepon. Kemudian setelah kita pahami setiap transaksi dari akun-akun tersebut, perlu kita golongkan. Yang pertama, pada saat akun harta ini bertambah, maka posisinya berada di sebelah debit. Pada saat akun harta berkurang, maka posisinya terletak di sisi kredit dan saldonya di sisi debit. Kemudian untuk akun utang, apabila hutang itu bertambah, maka terletak di sisi kredit. Apabila utang berkurang, maka posisinya terletak di debit dan saldonya terletak di kredit. Kemudian untuk akun modal, pada saat modal itu bertambah, maka letaknya di posisi kredit. Apabila modal berkurang, maka posisinya di sisi debit dan saldonya terletak di sisi kredit. Untuk akun pendapatan, apabila bertambah, maka terletak di sisi kredit. Apabila berkurang, akun pendapatan terletak di sisi debit dan saldonya di sisi kredit. Yang terakhir adalah akun beban. Pada saat beban bertambah, maka terletak di sisi debit. Apabila akun beban berkurang, maka terletak di sisi kredit dan saldonya ada di sisi debit. Kemudian kita bisa singkat ya, untuk akun harta itu H, akun utang itu U, akun modal itu M, akun pendapatan itu P, dan akun beban adalah B. Bisa dilihat untuk ringkasannya.
Supaya kita lebih paham, saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama adalah MBS mendirikan salon bernama Hasbuna Salon. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan November 2019. Pada tanggal 2 November, MBS menyetorkan uang ke Hasbuna Salon sebesar 40 juta sebagai modal awal. Tanggal 4 November, MBS meminjam uang ke bank sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 6 November, membeli peralatan salon sebesar 8 juta rupiah secara tunai. Pada tanggal 8 November, MBS mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 4 juta rupiah. Pada tanggal 10 November, MBS membayar gaji pegawai sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 12 November, MBS menerima pendapatan salon sebesar 10 juta rupiah. Di sini ada contoh 6 transaksi yang akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Langkah pertama pada saat kita akan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, yaitu yang pertama kita menuliskan Hasbuna Salon. Selanjutnya jurnal umum. Kemudian periodenya November 2019. Kemudian untuk kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan, nomor reference, debit, dan kredit. Kita akan mencoba menjawab transaksi pada tanggal 2 November. Pada tanggal 2 November, MBS menyetorkan uang ke Hasbuna Salon sebesar 40 juta rupiah sebagai modal awal. Kemudian, langkah awal kita yang pertama menuliskan bulan. Bulan November tahun 2019. Kemudian diberi tanggal 2. Kemudian kita akan memasukkan transaksinya. MBS menyetorkan uang ke Hasbuna Salon sebesar 40 juta rupiah. Maka kas dari Hasbuna Salon bertambah sebesar 40 juta rupiah terletak di sisi debit. Kas itu diibaratkan sebagai dompet. Dompet dari Hasbuna Salon bertambah sebesar 40 juta rupiah. Dari mana pertambahan uang 40 juta tersebut? Berasal dari MBS menyetorkan uang tunai. Maka modalnya terletak di sisi kredit sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 4 November, MBS meminjam uang ke bank sebesar 20 juta rupiah. Transaksinya akunnya pada saat MBS meminjam uang ke bank sebesar 20 juta pada tanggal 4
kas bertambah sebesar 20 juta rupiah. Dari mana kas bertambah 20 juta terletak di sisi debit? Berasal dari utang bank sebesar 20 juta. Maka terletak di sisi kredit dengan akun utang. Selanjutnya, pada tanggal 6 November membeli peralatan salon sebesar 8 juta secara tunai. Pada saat membeli peralatan salon pada tanggal 6 November, peralatan bertambah, maka terletak di sisi debit sebesar 8 juta rupiah. Pada saat kita membeli peralatan sebesar 8 juta, kita mengambil uang kas untuk melakukan transaksi pembelian. Maka akun kas terletak di sisi kredit sebesar 8 juta rupiah. Tanggal 8 November, MBS mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta rupiah. Maka akunnya adalah privenya terletak di sisi debit sebesar 4 juta dan kas di sisi kredit ya, sebesar 4 juta. Kenapa kasnya berkurang? Karena diambil untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. Tanggal 10 November, MBS membayar gaji pegawai sebesar 2 juta rupiah. Akunnya pada tanggal 10 November 2019, beban gaji terletak di sisi debit sebesar 2 juta. Kemudian kas berkurang di sisi kredit sebesar 2 juta karena telah diambil untuk membayar gaji. Tanggal 12 November, MBS menerima pendapatan salon sebesar 10 juta rupiah. MBS menerima pendapatan, maka kas ini bertambah. Kas bertambah di sisi debit sebesar 5 juta. Dari mana kas ini bertambah ya? Dari pendapatan. Maka pendapatan di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Untuk seluruh transaksi ini antara sisi debit dan sisi kredit harus sama angkanya. Ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan jumlahkan seluruh transaksi debit dan seluruh transaksi kredit, hasilnya harus sama, harus balance. Ternyata setelah kita jumlah, kita peroleh angka sebesar 84 juta rupiah. Antara debit dan kredit ini harus sama atau harus balance. Setelah kita selesai melakukan transaksi ke dalam jurnal umum, kita perlu menganalisis setiap transaksinya. Pada tanggal 2 November, MBS menyetorkan uang ke Hasbuna Salon sebesar
40 juta rupiah sebagai modal awal. Pada saat menyetorkan uang, maka akunnya adalah kas. Kas di sisi debit, dan kas ini termasuk dalam golongan harta. Maka pada saat harta bertambah, maka terletak di sisi debit. Kemudian modal terletak di sisi kredit. Kenapa? Pada saat modal bertambah, maka terletak di sisi kredit. Pada tanggal 6 November, MBS meminjam uang ke bank sebesar 20 juta. Pada saat kita meminjam uang ke bank sebesar 20 juta, maka kas kita bertambah. Kas ini bagian dari akun harta. Pada saat harta bertambah, maka terletak di sisi debit. Kemudian akun utang. Akun utang apabila bertambah, maka terletak di sisi kredit. Kemudian tanggal 6 November membeli peralatan salon sebesar 8 juta rupiah secara tunai. Pada saat kita membeli peralatan salon sebesar 8 juta, maka kas kita berkurang. Kas kita berkurang, maka terletak di posisi kredit. Pada saat kas kita berkurang untuk membeli peralatan, maka peralatan kita bertambah, terletak di sisi debit. Tanggal 8 November, MBS mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 4 juta. Maka analisisnya, kas kita berkurang karena diambil untuk keperluan pribadi. Maka karena kas bagian dari harta, apabila berkurang maka terletak di sisi kredit. Kemudian prive kita bertambah pada tanggal 8 November. MBS mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 4 juta rupiah. Kas ini diambil sebesar 4 juta, maka kas ini berkurang. Pada saat kas berkurang, maka di posisi kredit. Kenapa kas ini berkurang? Karena diambil untuk keperluan pribadi, yaitu prive, maka prive terletak di sisi debit. Pada tanggal 10 November, MBS membayar gaji pegawai sebesar 2 juta rupiah. Maka kas ini berkurang sebesar 2 juta untuk diambil untuk membayar gaji. Maka
Kas ini berkurang sebesar 2 juta terletak di posisi kredit dan beban gaji terletak di sisi debit. Kenapa gaji terletak di sisi debit? Karena gaji bertambah pada tanggal 10 November, MBS membayar gaji pegawai sebesar 2 juta rupiah. Maka analisisnya kas berkurang 2 juta, maka terletak di sisi kredit. Kenapa kas ini berkurang? Diambil untuk membayar gaji pegawai. Oleh karena itu, beban gaji terletak di sisi debit. Pada tanggal 12 November, MBS menerima pendapatan salon sebesar 10 juta rupiah. Maka kas ini bertambah sebesar 10 juta rupiah, maka terletak di sisi debit. Kemudian pendapatan karena sudah disetorkan ke dompet atau ke kas, maka pendapatan terletak di sisi kredit. Demikian tadi pemaparan terkait transaksi jurnal umum. Silahkan jika ada pertanyaan langsung komen di Open Learning. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman semua dapat memahami untuk setiap slide-nya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.